Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1, dengan NIM 2103030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul buku Politik Hukuman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mingguan yang ke-8. Politik Hukuman, sebuah studi komparatif pemenjaraan dan budaya politik. Yang pertama, pengertian dari politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu hal atau masalah yang terjadi di dalam suatu negara ataupun di suatu daerah. Penjara itu ada di mana-mana, namun itu tidak ada di mana-mana untuk semua universalitasnya yang jelas. Penjara terus menampilkan tanda di kelompok diagnosis di tempat yang beroperasi dari satu negara ke negara yang lain. Apa yang diizinkan sebagai masalah tentunya dalam suatu sistem penjara, seperti kunjungan konjugal, interior modern, perguruan tinggi literal, atau permasalahan yang diperpanjang masing-masing terlihat di tempat lain karena penggunaan yang aneh yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan penyeberangan yang sensitif. Perbedaan praktik dan budaya penjara ini tidak hanya regional. Sistem penjara dapat bertindak, berkembang, dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pastoral penalasal. Republik Irlandia dikatakan sebagai pengecualian dalam sejarah pental Anglopon, di mana ia menolak pergantian hukuman tahun 1970-an dan politik penalti yang lebih pragmatis dan diarsipkan. Dalam hal ini, kebijakan penjara Irlandia diinformasikan oleh tidak sama sekali dan malah cenderung melayang. Latar belakang politik dan sosial budaya. Irlandia menjadi negara independen pada tahun 1922 dari awal sebagai negara kehidupan budaya Irlandia. Politik dan sosial didominasi oleh Gereja Katolik. Saya adalah blok daya kolosal yang kepentingan tercermin dalam undang-undang, kebijakan, dan mesin pengendalian sosial di Irlandia pada pertengahan pertama abad ke-20. Gereja dan pemerintah saling tidak mendukung hubungan Inggris. Rezim pemenuhan Irlandia dan budaya politik pada tahun 1970 sampai dengan 1999. Republik Hindia dikatakan sebagai pengecualian dalam sejarah pental Anglopon, di mana ia menolak pergantian hukuman tahun 1970-an dan politik penalti yang lebih pragmatis dan diapsikan. Perkembangan penjara. Sementara tahun 1960-an telah melihat tanda-tanda gagasan-gagasan baru yang merayap kebijakan penjara di Irlandia, Rogan 2011, yaitu tahun 1970-an yang menjadi periode dengan perkembangan paling banyak dalam praktik penalangan Irlandia sampai saat ini. Tahun 1970-an adalah salah satu dekade yang didefinisikan oleh perkembangan penalasan pertama tipe di Irlandia. Yang kedua, rezim penaga Skotlandia dan budaya politik pada tahun 1970 sampai dengan 1995. Yang pertama, disiplin dan pengecualian masyarakat yang merugikan dalam pemenjaraan Skotlandia. Telah menjadi hal biasa untuk penahanan pemimpinan Skotlandia karena menghindari pengembangan hukuman, penelusuran yang berlebihan dan tidak sesuai yang menandai Inggris dan Wales dan Amerika Serikat dari tahun 1970. Dalam meninjau kembali periode sejarah penelusuran Skotlandia ini,
Di sini apa yang ditunjukkan akan melelahkan dan sering tidak manusiawi. Sebagai gantinya, pemenjaraan Skotlandia meningkatkan pada sejarah pidana hukum yang jauh lebih konvensional dan luar biasa, dan menjelaskan rutinitas carceral memerlukan eksplorasi makna pemenjara yang dimiliki oleh mereka yang mengelola sistem penjara. Faktor sosial dan kekuatan politik yang merupakan garis sentral utama masyarakat usia Skotlandia pada tahun 1970-an adalah usia aspirasional, masa yang dimuliakan dengan subur. Ketika nilai kesejahteraan Skotlandia berada dalam ketidaksetujuan itu, juga saat kemiskinan, kekhawatiran maskulinitas yang tidak sah, kekerasan dan korban tuduhan moral memancing kecemasan dengan elit yang mengatur. Yang berikutnya, pemahaman sosial Skotlandia. Ketika Skotlandia pertama kali menjadi bagian dari Inggris pada tahun 1707, ia mempertahankan sistem hukum dan hukum pidana yang berbeda, yang diatur dan diperintah oleh undang-undang administrasi Skotlandia yang terpisah. Pada tahun 1939, Departemen Pemerintah Skotlandia berelokasi dari London ke Edinburgh. Mereka bertanggung jawab atas hukum keadilan pidana, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan. Dengan tidak adanya pemerintah yang tidak beralih, kantor Skotlandia menjadi aparatur administrasi yang kuat dan sebagian besar independen. Dan yang kedua, pemenjaraan di Skotlandia. Pada tahun 1970, divisi penjara dioperasikan di kantor terpisah di luar pusat rumah Santo Andrew di Edinburgh. Mengelola penjara Skotlandia telah semakin menuntut pada tahun 1970-an. Penduduk penjara itu telah tumbuh secara substansial dalam dekade sebelumnya. Pada tahun 1964, Skotlandia memiliki 3.250 tahanan. Pada tahun 1971, jumlah rata-rata narapidana hari ini telah meningkat menjadi 5.338 dengan laporan tahunan pada tahun 1970. Divisi tersebut melaporkan bahwa itu mengkhawatirkan yang 2 dari setiap 1.000 dari seluruh populasi laki-laki Skotlandia sekarang berada dalam tahanan, yang merupakan proporsi yang lebih tinggi daripada di kebanyakan negara barat lainnya. Yang berikutnya, budaya politik. Rezim pemenjaraan didefinisikan oleh keamanan hiperwaspada, didorong oleh kepercayaan yang tidak diragukan lagi untuk memerlukan perkebunan, penjara, dan prihatin dengan peredaran narapidana disiplin. Mengapa pekerjaan industri dan kesehatan yang sehat dan kebersihan sehingga menjadi sentral keahlian dan pensiunan? Motivasi yang mengemudi praktik penjara Skotlandia muncul saat untuk memeriksa asumsi, makna dan nilai-nilai politik yang memberitahukan tenaga kepada imprison. Rezim pemenjaraan khas Skotlandia didasarkan pada keasikan, kepekaan, dan kepentingan secara ilmiah dan budaya politik yang paling khas, dan liberalisme pattern outlook politik yang berbeda yang menggabungkan komponen kontradiktif yang berbeda dan kontradiksikan dari pemikiran politik dan makna budaya. Dan yang berikutnya, penjara posisi terminal. Bertentangan dengan penipuan arus utama sejarah penelusuran Skotlandia, kemudian melihat di sini seorang paternalisme otoriter dan komitmen terhadap individualisme liberal yang memberi sistem penjara makna dan logika yang utama, dan tidak sentimen kesejahteraan yang kolektif dan sosial, unit khusus, dan tidak diragukan lagi inovatifnya. Partisipatif dan progresif saat itu, ketika gagasan kesejahteraan dan keprihatinan dari penjara-penjara Skotlandia yang tercampur tangan dan berkobar. Tapi itu salah, aspek kecil dan rezim pemenjaraan yang jauh lebih besar apa yang memiliki kemungkinan praktik support yang ada. Nari dan tangga perkembangan.
Rutinitas industri untuk tahanan dapat dilatih lebih baik dan dipahami sebagai taktik disiplin pada tahun 1977. Orang-orang ini dipenjarakan, sebagian karena mereka telah gagal dalam pengendalian diri sendiri dan tidak dapat dibantu oleh intervensi kesejahteraan sosial, dan alasan ini juga dibuat jelas saat Petrus berbicara tentang tingkat pemenjaraan Skotlandia yang tinggi dan penggunaan kalimat penjara yang untuk kejahatan yang kecil dan untuk kejahatan yang besar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.